Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Kejaksaan Tinggi atau Kejati NTT menyita uang tunai atas kasus dugaan korupsi pengalihan aset berupa tanah bangunan Hypermart Store milik pemerintah Kabupaten Kupang pada pihak ketiga. Pihak Kejaksaan Tinggi NTT tersebut menyatakan bahwa timnya telah melakukan pengembangan dengan pihak ketiga pada PT Nusa Investasi Mandiri atau NIM. Setelah melalui proses penyidikan, tim penyidik Kejati NTT menyelamatkan uang negara sebesar 17 triliun rupiah. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya wartawan Pos Kupang, ada Irfan Hoi di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Irfan. Halo Nila, selamat siang. Selamat siang Irfan. Kronologis akhirnya disita uang sebesar 17 miliar rupiah ini, seperti apa informasinya? Baik Nila dan Tribuners sekalian. Untuk kronologi kasusnya sendiri, kasus ini bermula dari tahun 2012, di mana ada perjanjian kerjasama antara PT Investasi Mandiri ini bersama dengan Pemkab Kupang. Dalam perjanjian itu disebutkan bahwa kontribusi yang harus diberikan oleh PT NIM ini sendiri adalah sebesar 2,5 miliar. Sementara untuk investasi pembangunan di aset miliknya Pemkab Kupang yang namanya yang kini digunakan oleh Hypermart Store itu sebesar 30 miliar. Namun dalam perjalanan kemudian hasil perhitungan dari Politeknik Negeri Kupang disebutkan ada kekurangan, di mana kekurangan itu ditemukan kontribusinya yang seharusnya dibayarkan itu kurang 7,1 miliar. Sementara untuk investasi pembangunannya kurang dari yang seharusnya 30, namun dalam perhitungan terdapat kekurangan 10,2 miliar. Demikian Nila. Irfan, dalam pengembangannya proses hukum ini sudah sejauh mana? Apakah sudah ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini? Baik Nila. Untuk proses hukumnya sendiri sampai dengan saat ini pihak penyidik dari Kejaksaan Tinggi NTT masih melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Total sampai dengan hari ini tercatat ada 20-an saksi yang telah diperiksa dan belum ada tersangka yang ditetapkan dari penyidik Kejati NTT. Namun pihak dari Kejati Kejaksaan Tinggi NTT sendiri mengaku tetap melakukan pengembangan dan tetap memproses dan juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berkaitan dengan kasus ini. Demikian Nila. Oke, setelah penyitaan uang 17 miliar ini, Irfan, apa yang selanjutnya dilakukan oleh Kejati NTT? Baik Nila, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Kejaksaan Tinggi, tim penyidik dari Kejaksaan Tinggi NTT tetap melakukan pengembangan dan juga pemeriksaan lebih intensif lagi terhadap saksi-saksi dan juga potensi lainnya penambahan saksi-saksi untuk pemeriksaan dalam dugaan korupsi pada pengalian aset milik Pemkab Kupang ini, Nila. Demikian. Pemkab Kupang menanggapi adanya temuan dari dan juga disitanya uang sebesar 17 miliar ini, bagaimana? Baik Nila, kemarin pada saat keterangan pers dari Kejaksaan Tinggi NTT hadir juga Bupati Kupang Korinus Masneno pada saat penyerahan uang sitaan dari Kejaksaan Tinggi itu. Nah, Korinus menyampaikan apresiasi dan atas kerja keras dari tim penyidik Kejaksaan NTT, dan dia juga mengaku tidak menduga akan mendapat dana tambahan hasil sitaan dari Kejaksaan Tinggi NTT ini, Nila. Untuk itu dia mengaku juga akan menggunakan uang ini untuk pembangunan yang ada di Kabupaten Kupang. Demikian Nila. Baik, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara, wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Dr. Yulianto. Berikut laporannya untuk Anda. Kamis 30 September 2021, saya akan menyampaikan perkembangan terkini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan perjanjian Bangun Gunasra atau BGS antara pemerintah Kabupaten Kupang
dengan PT Nusa Investasi Mandiri. Saudara-saudara sekalian, setelah melalui proses penyidikan yang panjang, pada hari ini tim penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara sebesar 17.719.145 rupiah. Insan pers dan saudara-saudara sekalian yang hadir pada kesempatan ini, sebagaimana telah saya sampaikan saat saya menduduki jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, bahwa penindakan perkara korupsi titik tumpunya adalah kepada seberapa besar pemulihan keuangan negara itu dilakukan, bukan kepada jumlah perkara ataupun tersangkanya. Saudara-saudara sekalian, hari ini uang yang berhasil diselamatkan oleh tim penyidik sebesar 17 miliar tadi, saya yakin sangat bermanfaat bagi terselenggaranya proses pembangunan yang sehingga memberikan efek domino, yaitu kesejahteraan masyarakat saya yang ada di Kabupaten Kolamasi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.